Action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih. Action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kami yang belum subscribe YouTube channel saya, please open your apps YouTube, tekan like dan lonceng supaya kami boleh tahu bila masa saya upload video baru. So, hari ini saya mau bercerita, tapi bukan cerita pasal pembunuhan, bukan cerita pasal potong-memotong ataupun cannibal. Tapi hari ini saya mau bercerita tentang sebuah kisah, cerita ataupun film yang telah direvisi melalui Disney. Kamu tahu apa itu Disney? Sebenarnya saya pun baru tahu apa itu Disney. Belum lama kan saya pikir, Disney itu makanan enggak? Ataupun Disney itu macam jenama barangan kah? Kenapa dorang boleh kasih jadi Disney itu sebagai nama film, nama grup dorang? So, kalau kamu mau tahu apa itu Disney, ataupun kalau kamu mau tahu apa saya punya cerita untuk hari ini, stay tengok video saya sampai habis, karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Disney. Apa itu Disney? Disney ialah nama orang. Disney itu ialah nama keluarga, di mana nama itu telah dipetik dari seorang yang telah mencipta ataupun membina ataupun merancang Disney ini, yaitu Walter Elias Disney, atau lebih dikenali sebagai Walt Disney. So, siapa yang tahu ini tanda tangan, mesti kamu kawan saya. Kawan saya suka tengok komik-komik. Kalau saya tengok sejak itu, saya pernah nampak jadi tantangan, tapi saya tidak tersangka yang sebenarnya tantangan itu merupakan tantangan orang yang mencipta Disney. Baru sekarang saya tahu. Walt Disney merupakan seorang pria, bukan sumandak. Bukan. Beliau lahir pada 5 Desember 1901 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Walt Disney juga telah berkawin dengan seorang gadis yang bernama Lillian Bones, di mana menurut cerita Lillian pernah keguguran. Namun pada tahun berikutnya Lillian berjaya melahirkan seorang anak sumendek yang bernama Diana Mary Disney, yang lahir pada 18 Desember 1933. Dan beberapa years later, keluarganya si Disney telah mengambil seorang anak angkat, cewek bernama Sharon May, di mana Sharon lahir pada 21 Desember 1934 dan mereka ambil dia sebagai anak angkat. Walter Elias Disney merupakan seorang penerbit film. Walter Disney juga merupakan seorang pengasas kepada Disney Brother Cartoon Studio pada tahun 1923 hingga 1926. Namun, nama itu telah ditukar oleh mereka lagi kepada The Walt Disney Studio pada tahun 1926 sehingga 1929. Dan sekarang nama itu telah terkenal dan ataupun lebih dikenali sebagai The Walt Disney Productions pada tahun 1929 sehingga 1984. Kalau dikira-kiranya tahun dorang nih tahun pembinaan dorang pertubuhan dorang punya grup tentang channel Disney sudah 63 tahun. Lama sudah dorang berjuang untuk buat kartun untuk saya dan kamu.
Artinya, Disney telah ditubuhkan sekitar tahun 1920-an lagi. Walt Disney telah menjadi terkenal khususnya sebagai seorang penerbit film animasi, kartun, or komik. Selain daripada itu, Walt Disney juga merupakan seorang pengusaha hiburan cemerlang yang telah dibantu ataupun boleh dikatakan partner dia, abang dia sendiri yang bernama Roy Oliver Disney. Dan kalau kamu mau tahu, kedua-dua mereka ini merupakan orang yang sangat tersohor pada masa itu, ataupun orang yang sangat terkenal di dunia. Walter Disney, Roy Disney bersama kaki tangan yang lainnya telah mencipta sebilangan besar watak ataupun cerita animasi termasuk Mickey Mouse, di mana watak ataupun kartun Mickey Mouse ini pernah disuarakan oleh Walt Disney sendiri. Selain daripada itu, mereka juga pernah mendapat anugerah Grammy, anugerah Emmy, dan anugerah Golden Globe. Dan mereka juga telah meraih 59 percalonan anugerah akademik yang terbaik dengan meraih juga 26 kemenangan. Namun pada tahun 1966, Walter Elias Disney disahkan meninggal dunia akibat kanker paru-paru, dan pada masa itu dia berumur 65 years old. Dan selepas kematiannya Walt Disney, adakah Walt Disney Production akan diteruskan? Jawabannya iya. Walt Disney akan diteruskan dan telah diurus oleh abangnya sendiri yang bernama Roy Oliver Disney. Roy Disney yang lahir pada 24 Jun 1853, dan dia juga telah berkawin dengan Edna Francis, serta mereka juga memiliki seorang anak lelaki. Namun Roy Oliver Disney juga disahkan telah meninggal dunia pada 20 Desember 1971. Dan pada masa itu dia berumur 78 tahun. So, kalau Walter dan juga Roy telah disahkan meninggal dunia, serta mereka berdua ini merupakan pencipta sebenar The Walt Disney Productions. Siapakah yang akan mengurus The Walt Disney Production selepasnya? Saya pun tidak tahu. Mesti adalah Baitukan yang mengurus. Sebab sampai sekarang The Walt Disney Production ataupun channel Disney masih ditayangkan di kaca TV. Ataupun kalau kau search di Google, di YouTube, di mana Facebook pun mesti ada dia punya itu yang untuk Disney punya program lah kan. Oke, itu aja cerita untuk siapakah sebenarnya Disney. Disney ialah nama keluarga, Walt ialah nama orang. Walt Disney, nama orang dia ialah Walter Elias Disney. Itu nama orang Jangan kamu cakap nama makanan. I don't want to talk about it panjang. Hari ini saya mau terus kita direct to the point.
Hari ini saya mau cerita pasal Snow White. Siapa suka cerita Snow White? Kalau dulu kan time sebudak-budak, dalam 1 minggu tuh, 1 hari saya boleh tengok Snow White 3 kali. Sebab perasaan macam minat. Saya suka tuh Snow White. Pergi lari di hutan. Tajuk saya untuk hari ini ialah Snow White and the Seven Dwarfs. Di mana film ini telah ditayangkan pada akhir tahun 1937. Di mana film ini juga telah diversikan daripada banyak jenis versi dia. Contohnya dari segi language, bahasa Melayu, English, Indonesia, dari negara-negara yang lain, China, Amerika, Indonesia, Filipino. Ikut creativity dorang lah. Macam mana dorang mau kasih lakonkan semula ini tajuk Snow White. Dan tahukah kamu kalau cerita Snow White ini atau nama Melayu dia Putri Salju terinspirasi dari kisah nyata ataupun kisah Snow White ini telah dilakonkan semula melalui kisah yang sebenar. Betulkah? Ini kan kisah dongeng. Takkanlah ada yang betul-betul sama dengan Snow White kan? Saya pun tidak pasti. Tapi jom kita dengar cerita saya. Sebelum tuh, kalau saya mau ceritakan apakah sinopsis Snow White and the Seven Dwarfs dari tayangan ataupun channel yang telah dilakukan semula oleh Disney. Dalam film Disney, yaitu tajuk dia ialah Snow White, tinggal seorang perempuan, gadis tumandak yang bernama Snow White. Sama dengan demi tajuk juga Snow White. Nama dia Snow White. Dimana dia tinggal bersama ibu tiri dia selepas ayahnya dan ibunya meninggal dunia. Oke, begini. Selepas ibu dia meninggal dunia, ayahnya telah berkawin lagi dengan seorang wanita lain. Jadi artinya ibu tirinya Snow White lah. Sebab dia kawin lagi kan. So, dalam film ini dia mengisahkan tentang Snow White. Dia kan seorang putri. Jadi mestinya dong ada maid kan. Tapi dalam cerita ini, she was everyday cleaning, do cleaning. Dan dia macam bukan dia punya status putri lah. Dalam cerita itu sepatutnya dia maid. Karena hari-hari dia akan suruh bersihkan rumah, bersihkan tangga, bersihkan dinding apa semua oleh mama tirinya. Dan kalau kamu mau tahu apa kerjaannya mama tiri dia itu, mending Charmin kerja dia. Ibu tiri dia hari-hari memerhatikan si Snow White di bilik dia sambil dia bercakap dengan satu cermin ajaib. Dan dia cakap begini, cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di daerah ini? Oh, Snow White yang paling cantik di sini, bilang dia cermin. Lebih kurang begitulah cerita dia. Hari-hari ibu tiri dia tuh kan akan tanya cermin ajaib itu siapa yang paling cantik. So jawaban dia Snow White. Snow White is the very beautiful, bilangnya. And when the mirror said like that, she was definitely angry. Kenapa kau tidak sebut nama aku yang cantik? Kenapa hari-hari Snow White yang cantik? Situlah ibu tiri dia itu merancang untuk membunuh dia. Dimana satu hari Snow White telah dibenarkan untuk keluar dari istana. Dan Snow White telah dipimpin oleh seorang pegawai yang telah disuruh ibu tirinya untuk mengawasi Snow White. Dan sedang Snow White sedang mengambil bunga, seperti dalam film Disney, Snow White, dia sedang mengambil bunga dan membelakang pegawai itu
ataupun pesuruh ibunya sedang mengayun pisau. Dan selepas si Snow White pusing, pengawal si Snow White yang ikut dia pun melepaskan pisaunya karena kecantikannya Snow White yang menghalang dia untuk melakukan. I'm sorry, Your Highness. But why? The queen asked me. The queen ordered to kill you and take your heart. No. Go, run, far as you can. Go, run. Panayak bulakon. Cinca. So, selepas itu si Snow White larilah di hutan. Dan kalau kamu mau tahu cerita dia selanjutnya, di sana Snow White berjumpa dengan 7 keledai itu. Selain itu dia juga berjumpa dengan banyak jenis hewan. Dia jumpa benda-benda yang kecil, pinggan kecil, rumah kecil, kerusi kecil. Dia diracun. Dia berjumpa dengan pria, putra raja. So, itulah singkatan cerita Snow White melalui channel Disney. Dan tidak lengkap sebenarnya saya punya cerita. So, kamu boleh tengok di Disney punya channel Snow White Disney. Memang best dia punya cerita. Tapi, benarkah kisah Snow White ini terinspirasi dari kisah sebenar? Ceritanya begini. Sebenarnya, kisah Snow White ini diilhamkan kepada 2 wanita. Mungkin artinya daripada 2 kisah kedua wanita ini merupakan, maksud saya kisah 2 wanita ini merujuk kepada ceritanya Snow White, di mana ada orang yang telah memutarbalikkan cerita ini ataupun telah mencatatkan kedua-dua cerita ini. Akhirnya cerita ini telah diambil menjadi cerita dan telah dilakonkan semula menggunakan animasi dan sesuai kepada anak-anak. Dan selepas saya baca kedua cerita guys ini, ianya tidak sama seperti film yang telah dibuat Disney, film Snow White. Siapakah kedua wanita itu? Yang pertama, Margareta von Waldeck. Yang kedua, Maria Sophia Margareta Katharina von Earthal. Di mana ada yang berpendapat kisah kedua wanita ini ada samanya dengan cerita dari film Disney yang bertajuk Snow White ataupun Putri Salju. So, sebelum saya cerita, memandangkan nama kedua-dua ini sumandak sangat panjang. So, cerita pertama nama dari si Margareta. Saya akan panggil dia si Marga saja. Jadi yang cerita kedua nama dari si Sophia. Begitu panjang nama dia mau sebut. Sophia dengan si Marga. Oke. Sekarang saya mau cerita pasal si Marga. Margareta von Waldeck ataupun Marga merupakan seorang putri Jerman dari sebuah kota penambangan yang ayahnya bernama Philips IV, Count of Waldeck, yang telah lahir pada tahun 1510 dan meninggal dunia pada tahun 1546. Serta ibu Marga bernama Margaret yang lahir pada tahun 15 dan meninggal pada tahun 1537. Dan 2 tahun kemudian selepas ibunya si Marga
si Margaret meninggal dunia, ayahnya, tekan istri dia kawin, ayahnya telah berkawin lagi dengan seorang gadis, seorang wanita bernama Katrina von Hatfield sekitar tahun 1939, dan pada masa itu Marga berumur 17 tahun. Tuh yang. Namun selepas ayahnya meninggal dunia, ayahnya si Marga dan dia serta ibunya tinggal di rumah itu. Ibu dia sangat galak, kuat marah every day. Ibu tiri dia juga menghalau Marga, dan Marga pun berpindah ke Brussels. Saat Marga berada di sana, adalah seorang putra ini melihat si Marga, melihat kecantikannya, terpikatlah dia. So dia pun bercadang untuk berkawin dengan si Marga. Putra itu bernama Philips II dari Spanyol. So berjumpalah dua orang ini, bercintalah dorang. Di bawahnya si Marga nih di rumah dia. Tinggallah si Marga di rumah si Philip, di istana itu. Dorang belum kawin. Dorang baru cinta-cinta monyet. Kalau kamu mau tahu, kalau orang zaman dahulu, hal pernikahan, dorang macam tidak kisah sama ada kamu itu bercinta, ataupun kamu tidak suka antar sama satu sama lain. Sebagai seorang pria, putra raja, kamu harus kawin, sebab takhta harta. Kalau seorang putra raja itu belum berkawin, dia tidak akan mendapat takhta, kuasa, harta, or whatever. Dan malangnya si Marga, dia terkena ini situasi, dimana Philips II mau menikahi si Marga bukan karena love, tapi karena harta. Selain itu, keluarganya si Philips II ini pun tidak menyukai si Marga, dimana yang paling membencinya si Marga itu bapaknya si Philips II, namanya si Charles, dimana dia berusaha untuk menyingkirkan si Marga, tapi bukan untuk menghalau dia dari rumah itu, melainkan membunuh dia secara senyap dengan menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya si Marga. Bagaimana? So, ketika si Marga tinggal di Brussels dan dia tinggal bersama tunangannya si Philips II dan keluarga si Philips, Marga telah jatuh sakit. Dengan perlahan kesakitan itu menjadi sangat berat bagi dia. Kesianlah, dia sudah ada satu orang sana, tidak ada orang mau tolong dia. Batu dia, tempat itu memang asing lah buat dia. Bagi orang yang baru permula dia kenal, yaitu si Philips, tiba-tiba membawa dia pergi rumahnya, tinggal di sana, dan dia pun jatuh sakit ketika itu. Apakah penyakit dia? Ada mengatakan dia diracun. Dan untuk beberapa tahun kemudian, Marga meninggal dunia di usianya yang sekitar 21 years old. Apakah penyebab kematian dia? Apakah penyakit yang dihadapinya? Dia diracun. Bagaimana orang boleh cakap dia diracun? Oke, sebelum Marga meninggal dunia, dia telah menulis satu surat wasiat, dan di sanalah mereka tahu yang Marga diracun. Kalau kamu mau saya tidak dapat pada punya surat, macam lah dikirim untuk saya kan. So, dalam itu surat tulisan dia kelihatan bergegar. Dan untuk kepercayaan orang dahulu, bila tulisan seseorang itu bergegar, itu maknanya dia diracun. Persoalannya, siapakah yang meracun Marga? Adakah ibu tiri dia? No, kan. Ibu tirinya telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1546. Dan tidak mungkin dia punya roh
kasih taruh itu racun di minuman untuk si Marga. Mungkin adalah dari keluarganya si Philips, tunangan dia. End of the story. No love story. Marga meninggal dunia sebelum perkawinannya. Tiada kecupan. Dia diracun dengan begitu kejam sampai dia meninggal. Hanya melalui surat mereka dapat tahu Marga telah diracun. That's all. Cerita kedua. Di kota Lourdes ada tinggal seorang gadis yang bernama Maria Sophia Margarita Katrina von Erthal. Dimana ceritanya sama saja. Ayahnya, dia mempunyai ayah dan ibu kandung. Setelah ibu kandungnya meninggal dunia, ayahnya marry again, dan Sophia mempunyai ibu tiri. Ibu tirinya tidak menyukai dia, dan ibu tirinya berancang untuk membunuh dia, mencelakakan dia, karena ibunya tidak suka melihat dia punya perangai yang baik, baik budi bahasa, ramah, rajin. Tetapi dalam cerita ini dia ada berlainan, di mana ibunya si Sophia, ibu tirinya dia, memiliki cermin ajaib itu, dimana dikatakan cermin itu bisa berbicara dengan orang yang berdepan dengan dia ataupun yang bercakap dengan dia. Dan tempat tinggalnya si Sophia, yaitu di Bandar Lourdes, merupakan tempat yang terkenal dengan pembuatan gelas kaca-kaca serta satu bunga yang bernama Night Thaler, atau nama lainnya Atropa belladonna, di mana orang yang berada ataupun yang tinggal di tempat itu mengatakan bunga itu beracun. So, itulah cerita dia tentang dua orang wanita, di mana kisah dua orang wanita ini diilhamkan sama cerita dia dengan Snow White. Siapakah yang mengkaji kedua-dua cerita wanita ini? Ianya adalah Brothers Grimm. Brothers Grimm telah mengumpulkan, mencatatkan, mengkaji kedua-dua cerita ini. Daripada pelbagai sumber, sampaikan kedua-dua brothers ini pergi ke Jerman dan membuat catatan, menyoal setiap orang di sana tentang kedua-dua cerita ini. Tapi sebenarnya tiada orang yang tahu siapakah yang terinspirasi kepada dua kisah wanita ini. So, macam biasa, orang akan memperdebatkan who's been number one. Tetapi ada mengatakan Brother Grimms yang telah mencatat kisah ini di awal tahun 1812 dalam edisi pertama mereka, Fairy Tales Grimms, dan buku itu telah disiapkan oleh mereka sekitar tahun 1854. Setelah buku itu menjadi terkenal, barulah Disney mengambil cerita itu dan mengubahnya dari segi bahasa, orangnya tuh ditukar kepada komik, dan yang paling penting maksud jalan cerita yang sesuai dengan kanak-kanak. Dan telah ditayangkan sekitar tahun 1937. Tetapi ada mengatakan menurut cerita dari orang Eropa, kisah benarnya Snow White, di mana ada sama sedikit dengan Disney Snow White. Kalau Disney Snow White kan dia kena cium, baru tuh dia bangunkan. Tapi kalau menurut kepercayaan orang Eropa, cara si Snow White bangun tuh begini. Selepas si Snow White makan itu buah, karena masuk jadi kerandakan, baru tuh ada yang tujuh orang tuan berkeliling, dan datanglah putra. Lepas tuh putra ini memujuk ke tujuh
pria lah, susah mau cakap, untuk bawa si Snow White pergi ke kota untuk diobat. Dan selepas ketujuh orang itu setuju, diikatlah si Snow White ini di kuda, diangkatnya keranda itu, disimpannya di atas kuda, diikatnya mereka. Dalam perjalanan mereka, gedub, tiba-tiba keranda itu jatuh. Nah, dengan tidak sengaja keranda itu terjatuh. Nah, terbangunlah si Snow White sana. Sebab apple yang dia makan tuh tak keluar dari mulut dia. Terus kawinlah dia dengan si putra itu. So, bagaimana dengan ibu tirinya Snow White? Selepas Snow White menjadi permaisuri, dia telah mengeluarkan perintah untuk menangkap ibu tirinya. Selepas ibu tirinya ditangkap, dia pun menghukum ibu tirinya dengan memakaikan ibu tirinya sepatu ataupun kasut dari besi yang telah dipanaskan. Bayangkan begitu panasnya. Dan setelah ibu tirinya memakai kasut itu, dia pun menari kepanasan sampai mati. Nah, itulah cerita dari orang Eropa tentang kisahnya Snow White, menurut kepercayaan orang lah. So, itulah cerita saya tentang kisah Snow White. Apa pendapat kamu? Sila komen di bawah. Atau kamu ada kisah atau story yang kamu setiap kali lepas nih, sila komen di bawah. See you on the next video. Saya Werni. Thanks for watching.